Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui isi atau konten dari introduction ataupun pendahuluan dan latar belakang. Nah, latar belakang atau pendahuluan ini sendiri dalam suatu karya ilmiah itu sangat diperlukan, terutama kan seperti paper, artikel, jurnal ataupun skripsi. Nah, mengapa sangat penting? Karena tujuan dari pendahuluan ini adalah memberikan gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dan berkaitan dengan variabel penelitian teman-teman. Nah, kita mulai saja untuk konten atau isi introduction yang pertama, yaitu adanya paparan mengenai keterkaitan variabel X dan Y. Nah, jadi pada paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini dapat teman-teman paparkan mengenai variabel X serta Y teman-teman itu apa maksudnya. Kemudian teman-teman juga dapat memaparkan kemudian keterkaitan keduanya. Seperti salah contoh ini, bahwa beberapa literatur menghubungkan profesionalisme guru terhadap academic qualification and work experience. Nah, di sini ada sitasi baik middle note ataupun footnote yang menggambarkan atau yang memberikan bahwa penelitian sebelumnya telah memberikan kita gambaran bahwa profesionalisme atau guru berkaitan dengan kualifikasi akademik dan pengalaman kerja. Nah, di sini dapat teman-teman paparkan secara detail apa sih variabel X dan Y teman-teman. Apa yang ingin teman-teman kaji dalam penelitian ini dapat teman-teman paparkan dalam paragraf pertama ini. Nah, kenapa sih kita penting memaparkan variabel X dan Y? Supaya para penguji mengetahui bahwa inilah yang teman-teman ingin teliti, fokus teman-teman semua. Karena pada tingkat S1 itu kita masih dalam proses menguji teori, sehingga teori-teori seperti ini sangatlah penting teman-teman paparkan dalam keterkaitan variabel X dan Y. Nah, yang kedua, menguraikan masalah yang terjadi di lapangan, kesenjangan antara teori dan realita di lapangan. Nah, untuk jenjang S1 yaitu menguji teori, jadi antara teori dan realita yang di lapangan harus teman-teman bandingkan. Teori mengucapkan A, apakah di lapangan A atau justru B. Jadi di sini teman-teman paparkan seperti contoh berdasarkan data statistik dari Kementerian Pendidikan Indonesia bahwa guru PAUD dengan lulusan di atas S1 itu 72,81% dan 27,19% itu lulusan S1 ke bawah. Nah, di sini teman-teman mulai memperlihatkan kepada pembaca permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Data yang dapat teman uraikan atau paparkan di sini bisa dari lembaga ataupun dari hasil wawancara serta observasi teman-teman di lokasi penelitian. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya contoh-contohnya, bisa teman lihat pada link yang telah saya sediakan di sini tadi ya. Obsesi bisa teman-teman klik saja. Nah, kemudian yang ketiga yaitu novelty. Novelty ini adalah pembaruan. Artinya dalam sebuah karya ilmiah teman-teman harus memberikan apa sih hal baru yang teman-teman teliti dalam penelitian teman-teman itu. Karena kebanyakan dari kita mengambil penelitian yang sudah banyak diteliti sebelum-sebelumnya, maka dari itu teman-teman perlu memberikan pembaharuan dalam penelitian teman-teman sehingga penguji ataupun pembimbing teman-teman mengetahui perbedaan dari penelitian teman-teman dengan penelitian sebelumnya. Nah, untuk kata pertama yaitu teman-teman
bisa ucapkan saja bahwa penelitian tentang misalnya profesionalisme guru telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti menghubungkan profesionalisme guru dengan kurikulum K13 misalnya, atau yang lainnya. Itu bisa teman ungkapkan berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya ya. Teman-teman di sini perlu menelaah banyak dari penelitian sebelumnya. Lebih baik teman-teman ambil dari jurnal ya, jangan dari skripsi. Teman-teman ambil dari jurnal-jurnal, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional, bisa teman-teman paparkan di paragraf ini. Nah, pada akhir kalimat teman-teman berikan bahwa tujuan dari penelitian teman-teman bagaimanapun berdasarkan dari penelitian yang sebelumnya yang telah dipaparkan pada kalimat sebelumnya, teman-teman di sini ingin meneliti bahwa profesionalisme guru PAUD misalnya di bidang PAUD yang dikaitkan dengan kualifikasi akademik dan masa kerja. Nah, untuk contoh yang saya perlihatkan pada teman-teman dapat lihat pada website ini ya, website yang telah saya tampilkan. Nah, dari 2 jurnal atau artikel ini bisa teman-teman lihat, meskipun ada perbedaan tapi masih banyak kesamaannya, yaitu ada paparan tentang variabel X dan Y, ada paparan tentang permasalahan, serta ada novelty atau pembaharuan. Nah, untuk 3 poin ini adalah poin umum ya teman-teman, poin umum yang perlu teman-teman ketahui saja. Nah, jika teman-teman nanti diberitahu oleh pembimbing, kemudian lihat dari channel YouTube lainnya ataupun dari Google dan lain sebagainya, dari informasi-informasi yang lain, teman dapatkan yang lebih rinci, yang lebih spesifik lagi, yang agak berbeda. Nah, itu dapat teman-teman pelajari, karena pada dasarnya yang saya sampaikan kali ini adalah isi konten introduction secara umum saja yang mudah dipahami, karena ini saya sampaikan berdasarkan dari pengalaman atau yang saya pelajari, yang saya ketahui saja ya teman-teman. Nah, saya rasa cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe ya. Apabila video yang saya sampaikan kali ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa share ke teman-teman yang sedang membuat karya ilmiah, yang sedang bingung untuk menyusun karya ilmiah, agar kita dapat saling membantu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.